saya pernah baca, mungkin ya kita langsung saja nih. Itu tentang yang Pak nulis tuh Sanggarin, Garin atau Garim? Kalau Gorim orang Bintang. Garin. Sanggarin. Sanggarin. Ada tak istilah dia kalau dalam bahasa itu? So istilah yang sudah terbiasa di sebuah masyarakat. Ada tak istilah tuh dalam kamus Sanggarin? Oh jadi apa yang Pak Ustadz tanyakan tadi tentang tulisan buku saya yang berjudul Sanggarin itu, Sanggarin. yang insya Allah 2022 ini terbit ya. Oh, 2000. Ada sebagian aja saya share di Facebook gitu kan. Ya. Sebenarnya dia banyak. Sanggarin itu mau lebih 100 halaman. Itu menarik Pak. Ya, jadi Sanggarin itu sendiri adalah panggilan seseorang oleh masyarakat. Ada orang penjaga masjid. Jadi orang pembersih dan penjaga masjid itu kalau di Sumatera Barat itu di Padang itu dipanggil Garin. Garin pakai N. Garin. Garin. Jadi Garin itu adalah penjaga dan petugas masjid atau marbot masjid. Nah, kalau orang sini bilang marbot gitu kan. Nah, kenapa saya menulis buku itu pengalaman saya gitu kan. Karena saya dulu pernah pengalaman saya menjadi marbot itu, menjadi Garin itu. Tahun berapa Pak? Itu dari tahun 93. Tahun 93. Saya 93 waktu saya sekolah di Aliyah. Kalau 91 saya masih SD. Saya di Aliyah 93 sampai 96. Iya. Jadi saya sudah Udah jadi lama, ya? Garin itu. Pak. Ya, alumni betul lah ya. Nah, di kampung. Gagas. Jadi setelah itu saya ke Padang kuliah dan saya pun tinggal di masjid. Sampai saya pakai toga itu turunnya dari masjid. Iya. Jadi saya tamat itu dari masjid. Makanya saya itu adalah mantan Sanggarin gitu kan. Sanggarin itu kalau tugas di masjid itu apa saja Pak? Ya kalau di masjid itu ya macam-macam. Pertama kita tinggal di masjid itu membersihkan masjid luar dan dalam. Membersihkan masjid luar dalam. Terus kita mengajar anak ngaji. Ikro gitu kan. Terus kita juga menjadi muazin, mengumandangkan azan. Sesekali kita jadi imam dan juga jadi khatib. Nah, itu pokoknya itu serba bisa ya. Iya, kita tinggal masjid tuh harus bisa gitu. Kalau tidak bisa nanti sempat khatib atau imam tidak datang, siapa yang nak ganti? Nah, itulah tugas kita. Jadi kita dipaksa bisa, Pak ya? Iya, harus bisa kita. Karena kita memang tugas kita itu kan. Ya. Tapi kalau kita tengok dari Sanggarin tuh Pak, itu sangat memotivasi anak sekarang ini. Tapi kalau kita lihat anak sekarang ini, ya kalau diajak ke tinggal di masjid di kota, dia mending tinggal di kos. Padahal pelajaran yang di masjid itu luar biasa. Dari nyuci WC, dari nyuci tempat wudhu, sampai dari jadi muazin, jadi imam. Karena dia dipaksa. Karena memang kita ini harus dipaksa. Untuk membiasakan sesuatu itu harus dipaksa. Kalau tak dipaksa kita tak bisa jadi kan? Iya. Jadi macam mana Pak nengok tuh perbandingan dulu itu Sanggarin orang yang membuat masjid dengan sekarang ini. Untuk motivasi anak sekarang juga jangan meninggalkan masjid. Masjid terus untuk pergerakan pemuda, anak-anak. Jadi ada spirit dalam hati dia kan. Bagaimana tuh Pak? Iya, mungkin yang pertama seperti yang saya alami sebagai Garin itu kan, atau marbot sewaktu saya sekolah dan sampai kuliah itu. Yang pertama mungkin dilandasi karena faktor ekonomi orang tua gitu. Ya. Karena orang tua kita tidak mampu menyekolahkan kita, tapi ada sekolah yang bisa menyekolahkan kita, tapi dengan syarat kita tinggal di masjid. Jadi dengan tinggal di masjid itu secara tidak langsung ekonomi kita terbantu. Pertama adalah mungkin masalah makan lah gitu kan. Makan gratis ya, diantar. Makan ya macam-macam. Kalau waktu saya di Aliyah, waktu saya di kampung itu kan, itu kami malahan menjadi apa tuh, kayak minta sedekah itu ke pasar-pasar gitu, untuk mendapatkan beras, untuk mendapatkan duit gitu kan. Memang agak hina sih dipandang masyarakat, wah masa meminta sedekah, kita masih muda gitu kan. Tapi itu kan faktor tadi, kita bukan sedekah itu semata-mata, tapi itu adalah penunjang kita untuk bisa menuntut ilmu gitu kan. Jadi kita tinggal masjid, kita pun minta sedekah dan bantuan itu pun kepada orang tua wali murid. Yang ada di sekitar masjid gitu kan. Ada di sekitar masjid. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau sewaktu di Padang, ya kita tadi kan kita ada honornya. Iya. Jadi tinggal masjid itu walaupun honornya tidak besar gitu, ya.
Tapi ada dari anak TPA yang kita ajar ada. Iya, dari Dari masjid. masjid ada. Terus nanti kalau kita ada ngajar lagi privat keluar gitu Iya, kan, ada ajak lagi ke rumah tambahan. ada lagi. Alhamdulillah lah. Makan ditanggung masyarakat tuh kan, diantar. Kalau makan nih tergantung masjidnya. Ada di masjid komplek yang bagus itu mereka tidak, dia mengasih duit. Kalau Jadi saya kita dulu beli diantar. sendiri. Kadang-kadang mentah dikasihnya, ini beras, ini duit. Belilah minyak sendiri. Beras sudah disediakan. Ada juga yang masak. Udah ada lauknya, ada belutnya, ada kerupuk jengkolnya. Nanti diantar. Makan, beli 1 hari 2 kali. Ya, saya kan kemarin waktu di masjid dan di Padang itu kan ada beberapa masjid dan musala kan. Jadi ada di masjid yang saya tinggal di komplek elit itu mereka ngasih duit. Jadi kita beli sendiri, kita masak sendiri. Tapi sewaktu saya tinggal di daerah komplek masyarakat yang biasa gitu kan, kita diantar. Jadi pakai rantang gitu. Secara bergantian. Betul, Jadi betul. alhamdulillah lagi saya mungkin banyak berterima kasih lah kepada masyarakat yang telah membantu saya. Sewaktu saya kuliah bisa saya menamatkan kuliah saya itu gitu kan. Itulah jadi Sanggarin banyak. Jadi kalau seandainya kita cerita hikmah dengan pemuda zaman sekarang mungkin bagi mereka hina gitu kan. Tapi mungkin hina di pandang manusia gitu. Tapi di segi pandang Allah kita mungkin lebih mulia. Tapi memang gitu. sekarang Pak, kalau kita ajak anak-anak muda, yuk tinggal di masjid, pasti dia waduh gengsi. Jadi gengsi dalam tanda kutip ya. Dia merasa macam mana ya, terkesampingkan. Kalau dulu memang berebut mencari masjid. Karena pendidikannya luar biasa dalam itu. Yang pertama tadi kan karena faktor ekonomi. Yang kedua karena memang faktor kita ada keinginan. Jadi di samping ekonomi kita orang tua yang tidak mampu, tapi kita ingin, kita punya kemauan yang tinggi, tapi terhalang oleh faktor ekonomi orang tua. Jadi bukan semata-mata kita pelarian dari ekonomi, tidak. Yang gitu pertama kan? karena faktor ekonomi, setelah masuk dalam itu menjadi kecintaan kita, jadi kemauan kita meningkat. Terus yang ketiganya adalah kita dapat mendalami ilmu. Betul. Jadi mendalami ilmu agama, baik Langsung itu dari praktek, ustadz gitu kan, yang kita dapat tuh langsung kita praktekkan. Nah, baik itu sebagai imam maupun sebagai khatib gitu kan. Ya kalau kita tak mau belajar, karena kita kan bang seratnya istilah ya. Sedangannya kalau kita tak belajar, nanti siapa lagi? Justru dengan karena motivasi itu tadi, kita terpaksa harus belajar kan. Tapi itu apa yang katakan Ustadz tadi kan. Jadi karena kelamaan tadi kita tidak cinta. Itu bukanlah salah satu faktor pelarian bagi kita. Malahan kita ada cinta karena kita sudah senang, sudah suka, kita melayani jemaah itu kan. Jadi kita sudah senang. Ada kesenangan tersendiri bagi kita sehingga kita merasa nyaman, tenang. Alhamdulillah apapun yang kita lakukan diberi kemudahan. Jadi walaupun kita tinggal di masjid tapi tidak memalukan, baik itu dari segi nilai, prestasi gitu kan, kita bisa capai seperti apa yang dicapai oleh kawan-kawan kita yang lain gitu kan. Itulah Sanggarin Pak bagaimana kita membangkitkan Sanggarin ini muncul lagi di abad ini, muncul lagi di zaman ini. Macam mana Pak? Ya mungkin harapannya kepada generasi muda sekarang gitu kan, mungkin kita lebih peka dan peduli dengan ilmu agama kita. Kenapa? Karena di samping ilmu dunia ini kan kita perlu juga ilmu akhirat yang akan nanti membantu dan menolong kita untuk bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Kenapa? Kita lihat sekarang ini, anak sekarang ini mungkin zamannya udah beda. Kalau kemarin itu kita jauh dari namanya HP. Nah, sekarang dengan adanya HP Android dan sebagainya, ini pengaruhnya sangat besar, gitu kan? Nah, tanpa adanya dorongan orang tua dan juga kemauan dari dia, ini memang agak susah. Ini kita melihat Sanggarin ini akan bisa keberadaannya itu timbul di masyarakat apabila ada dorongan dari orang tua. Yang kedua, ada kesadaran diri dia ingin berubah, itu kan salah satu dari move on tadi kan. Yang ketiga mungkin ada dukungan dari masyarakat lingkungan gitu ya, yang mendukung. Nah, kita melihat kan Sanggarin ini kan di Padang. Coba lihat di Padang. Itu kan memang anak-anak yang mahasiswa itu sebagian besar yang kuliah di IAIN itu kan mereka tinggal di masjid. Saya dulu karena Ustadz juga pernah tinggal di Garin. Jadi Sanggarin.
Garin kenapa lebih lama di Sanggarin juga. Jadi memang kita merasakan macam mana susahnya terikat tinggal di masjid. Awalnya kawan tinggal di ingin pergi ke mall balik kuliah. Yuk nanti asar, saya mau azan, tak enak pula tengok pengurus. Sebenarnya kita terlatih situ, dekat, terikat dengan masjid. Nah, itu ada hadisnya, dinaungi oleh Allah di surga nanti adalah salah satunya adalah pemuda yang terikat dengan masjid. Itu sudah terjadi yang namanya Sanggarin. Ada Sanggarin ini yang menjadi pemuda yang terikat dalam masjid. Ini bagaimana kita mengemas dengan bahasa Sanggarin. Ini harus dimunculkan, khususnya di Kabupaten Lingga. Nah, jadi ya mudah-mudahan kalau seandainya nanti ada dorongan dari orang tua, ada kesadaran dari anak muda ini, terus ada dukungan dari jemaah dan masyarakat, insya Allah bisa. Kenapa? Karena makin lama walaupun perkembangan zaman ini berkembang, tapi kan agama juga lebih semarak sekarang ditingkatkan. Nah, jadi memang dukungan masyarakat di sini bagaimana anak-anak ini bisa cinta ke masjid, cinta ke surau gitu kan. Minimal walaupun dia belum bisa menjadi garin, yaitu orang yang bertugas dan menjaga masjid, setidak-tidaknya dia bisa datang ke masjid. Itu yang penting. Karena Sanggarin itu berat. Iya, betul. Berat, Pak. Tapi walaupun berat, ada beberapa manfaat yang kita dapat ambil dari sana. Pertama, luar biasa. Pertama, kita melatih diri kita disiplin. Mandiri. Melatih diri kita mandiri. Melatih kita bangun pagi. Melatih kita hidup berjamaah. Ilmunya luar biasa. Kita bisa menggali ilmu, sharing. Ilmu itu langsung update, langsung praktek.